ilmu itu ada dua. Majelis ilmu yang satu yang dicintai, diridai, dirahmati oleh Allah, dan semoga majelis ilmu kita demikian. Amin. Tapi yang kedua ada, yaitu majelis ilmu yang disukai oleh setan. Masa rajin ngaji malah akhlaknya nggak baik, memutus silaturahim, seuzon terhadap orang lain. Ada kan yang gitu? Jangan ngaji sama sana, itu belum syar'i, belum nyunah. Nah, ibu harus tahu ini. Kenapa kalau ngaji bertahun-tahun ternyata masih seperti ini? Berarti dia sebenarnya datang ke majelis ilmu yang disukai oleh syaitan. Tanda-tandanya, tanda-tanda majelis ilmu yang disukai oleh syaitan. Mau pakai ABC atau 1, 2, 3? 1, 2, 3. Tanda-tanda kalau majelis ilmu yang dicintai, dirahmati, diridhai oleh Allah, ibu sudah nggak perlu dijelaskan, sudah jelas ya. Ya. Kalau majelis ilmu yang disukai syaitan, 1. Iya, yang disukai setan. 1. Ustadznya dan jamaahnya sombong. Ada nggak? Ustadz saya lagi, yang lainnya salah. Kalau pengajian kita yang paling benar, yang lainnya masuk neraka. Seolah-olah kan begitu. Emang kamu panitia akhirat apa? Ya kan, Bu? Diajak ngaji, enggak, ustadznya siapa? Ah, enggak nyunah itu. Astagfirullahaladzim. Sombong, Bu. Ketika ada kesombongan dalam seperti itu, gak akan berkah ilmu yang dipelajari, walaupun itu dia ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah itu, Bu, mestinya hatinya akan lembut, akan baik, sabar, pandai bersyukur, ucapannya baik, gak kasar. Mohon maaf nih, ibu kalau sudah bertahun-tahun ngaji tapi kalau ucapannya masih belum lembut, ada apa dalam hatimu? Contohnya kalau masuk rumah biasanya Assalamualaikum, sekarang rubah Assalamualaikum. Kalau ketemu teman, Assalamualaikum, salam. Ya Allah, gimana kabarnya? Ya aku senang banget. Jangan jutek, judes, Assalamualaikum, salam. Gimana kabar? Baik, kemana depan, di mana belakang? Astagfirullah. Jadi kalau majelis ilmu, ustadznya merasa baik, benar, pintar sendiri, jamaahnya juga merasa baik, artinya menganggap hanya kelompoknya yang akan menjadi penghuni surga, yang lain seolah-olah salah, sesat, apalagi sampai mengatakan neraka. Itu majelis ilmu yang disukai oleh syaitan. Meskipun yang dikaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kira-kira ada pada? Berarti kan ada, namanya nidik, buktinya aja ada kok. Yang kedua, ya. Yang kedua, yang dikaji bukan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dongeng ke dongeng, kurofat. Ya. Baca sekian-sekian kamu akan sekian. Ini contohnya. Dan ini betul. Kalau nggak percaya ibu buktikan. Barang siapa yang dia membaca ayat kursi sebanyak 250 kali tanpa nafas, pasti mati. Kan sering itu baca sekian puluh kamu dapat pahala surga, gitu kan, Bu? Tapi ayatnya nggak ada, hadisnya nggak ada. Maka kita wajib mendatangi majelis ilmu yang memang mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul, ayat-ayat Allah. Atau? Iya toh? 3. Yang ketiga, majelis ilmu yang disukai setan, mohon maaf, ustadz dan jamaahnya pamer duniawiyah. Ada nggak, Bu? Pamerkan. Tapi ada rumor yang bagus. Masya Allah, ya Allah, bajunya bagus banget. Ini mesti baju mahal ini. Ya iyalah, aku lagi. Padahal temennya mau ngomong apa? Ngomong-ngomong ini cash apa kredit? Gitu. Nggak perlu, Bu.
Kalau kita dalam ke majelis ilmu, pakai yang penting baju kita syar'i, nutup aurat. Nggak usah berpikir orang mandang apa. Nanti dikatain apa aku nanti. Capek bu kalau gitu. Sampai mau pakai baju aja di depan kaca tuh sampai lama sekali bu ya. Sat. Ganti lagi nggak cocok, ganti lagi sat. Nah iya. Loh kamu tuh cari siapa? Pandangan siapa? Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tenang hakiki jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Kan begitu. Jadi kalau kita datang ke majelis ilmu pingin cari pujian sanjungan orang, pingin memamerkan sesuatu, ustadznya kamu mau memamerkan ilmunya, saya ini biar dikatakan pinter alim. Hati-hati, itu setan tepuk tangan. Nah, kamu temanku. Duduk, ya melihat temennya bajunya kurang bagus, sana kamu nggak level, najis tau. Naudzubillah itu dari setan itu kayak gitu itu. Berarti memang kita datang ke majelis ilmu itu betul-betul kita mencari keridhaan Allah tadi. Toh? Ya. Yang keempat. Nah, kita belok sedikit ini Bu F ya. Beloknya banyak ini malah nggak apa-apa ya. Penting kan aja. Ya. Masih yang keempat yang tanda-tanda majelis ilmu yang disukai setan. Ya. Yang keempat apa? Naudzubillah min dzalik, majelis ilmu itu yang keempat apa Bu? Yang keempat apa? Tadi satu sombong, dua tidak mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang ketiga ya pamer ya. Nah yang keempat ini Bu, ini nih majelis ilmu yang paling disukai setan. Yang keempat apa? Suka menghina mencela yang selain majelisnya, menghina yang lain. Menghina mencela, maka jangan pernah undang ustadz yang suka mencela yang lainnya. Itu sesat. Ustadz sesat nggak? Sesat juga. Ya. Nomor 2 tadi adalah yaitu yang dikaji bukan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga pamer riya, baik itu ustadznya ataupun jamaahnya. Kita harus datang ke majelis ilmu itu tempat yang mestinya menjadikan diri kita hatinya menjadi baik Ibu, insya Allah. Ya. Terus tadi suka menghina, mencela, mencerca yang lainnya. Bu, fokus saja dengan apa yang kita lakukan dan kita melakukan kebaikan. Ibu masih ingat nggak? Semua kebaikan ibadah dan amal soleh yang kita lakukan hendaknya kita iringi dengan apa? Semua kebaikan ibadah dan amal soleh yang kita lakukan hendaknya kita iringi dengan apa? Niat yang baik itu kan landasannya. Semua kebaikan ibadah dan amal soleh itu hendaknya kita iringi dengan apa? Ini yang menjadikan setan tidak suka. Ikhlas itu landasannya. Doa itu kaitannya dengan yang kita minta. Iman kitanya iman. Niat di awal. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Semua amal kebaikan itu hendaknya kita iringi dengan apa Ibu? Kalau landasannya ilmu, ikhlas, niat baik itu landasan pijakannya. Tapi diiringi dengan apa? Iya, perbuatan kita itu kita iringi dengan apa?
Dengan apa? Nih contohnya, ibu habis sholat nih. Habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang ibu baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal ibu nggak berbuat salah dan dosa loh. Habis sholat loh. Berarti apa? Fasabbi bihamdi rabbika astagfir. Iringilah semua amal kebaikan ibadah dengan istighfar. Maka salah satunya kan kita kan ada doa kafaratul majelis kan? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukan, itu tadi yang kaitannya saya jelaskan dalam kita ya berbuat kebaikan itu harus diiringi dengan ini karena itu hal yang tidak disukai oleh syaitan. Baik Bu, termasuk yang kelima masih tanda-tanda majelis ilmu yang disukai syaitan. Yang kelima adalah naudzubillah min dzalik yaitu ikhtilat. 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 Oke, kalau perbedaan itu ikhtilaf. Ini majelis ilmu yang disukai oleh syaitan ini ikhtilat. Bercampur baur laki perempuan tanpa batas. Kan ada kan Bu? Ya. Kayak di konser aja laki perempuan umpuk-umpukan gitu. Nggak boleh. Baik ya. Sekarang kita masuki yang keempat agar terhindar, solusi agar terhindar dari godaan gangguan syaitan. Tadi itu tentang majelis ilmu ya. You understand? You understand? Masya Allah. Sekarang yang keempat. Ya, sebentar saya urut lagi. Saya urut lagi ya. Solusi terhindar agar terhindar dari godaan setan. Satu, berniat yang baik dan beramal ikhlas lillahi ta'ala atau karena Allah. Surat 6 162 163. Yang kedua, menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal sholih. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab.